Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai sistem pakar diagnosa kesehatan mental dengan menggunakan JES atau Japa Expert System Cell. Oh iya, nama anggota kelompok kita itu anggota kelompok kelinci dengan nama anggota kelompok Rizky Ramdan Hilal dengan NPM 207006005, Fikri Chandra dengan NPM 207006019, dan terakhir ada Abdul Latif dengan NPM 207006027. Nah, kita langsung ke materi. Yang pertama, pengunduhan dan instalasi tools. Yang kedua, pengenalan lingkungan kerja tools. Yang ketiga, deskripsi kasus. Yang keempat, deskripsi solusi dan penyelesaian kasus. Dan yang kelima, penerapan kasus menggunakan tools. Nah, yang pertama itu ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Kemudian ada instalasi tools yang diperlukan. Yang pertama itu ada Japa versi 1 8.0 331. Yang kedua ada Eclipse standar versi 4.3.2, dan yang ketiga ada JES 70B7. Nah, kita akan masuk ke pembahasan Japa. Japa adalah bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk mengembangkan bagian back-end dari perangkat lunak aplikasi Android dan juga situs web. Japa juga dikenal memiliki moto Write Once, Run Anywhere. Artinya, Japa mampu dijalankan di berbagai platform tanpa perlu disusun ulang menyesuaikan platformnya. Misalnya berjalan di Android, Linux, Windows, dan lainnya. Kemudian ada Eclipse standar 4.3.2. Eclipse adalah sebuah IDE atau Integrated Development Environment untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform atau platform independen. Kemudian ada Japa Expert System Cell atau yang kita kenal sebagai JES, merupakan suatu rule engine yang dikembangkan oleh Ernest J. Friedman. JES dapat digunakan untuk membangun sistem pakar berbasis Japa. Untuk memproses rules digunakan algoritma RT. Kemudian ada keunggulan. Keunggulan dari JES itu sendiri mempunyai sintaks yang sederhana dan mirip dengan bahasa LIPS atau CLIPS. Dapat memproses kaidah atau aturan rule dalam jumlah besar dengan cepat. Kemudian yang ketiga, dan merupakan produk yang stabil, kecil, ringan, dan merupakan salah satu mesin inferensi tercepat. Dapat digunakan di lingkungan ulir ganda atau multi-threading. Dan yang terakhir ada menawarkan portabilitas dan sekuritas seperti umumnya program Japa. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saudara saya Abdul Latif. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang instalasi tools. Yang pertama yaitu instalasi Japa. Di sini kita menggunakan alamat link ini untuk mendownload, maka akan berbentuk seperti zip. Untuk selanjutnya yaitu instalasi tools. Nah, yang pertama yaitu Japa. Nah, di sini kita download, maka akan berbentuk seperti zip. Nah, untuk selanjutnya yaitu instalasi Eclipse. Nah, di sini kita menggunakan website Eclipse sendiri. Nah, untuk instalasi maka akan berbentuk seperti zip juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu instalasi JES. Nah, di sini kami menggunakan alamat link ini dan untuk JES-nya itu menggunakan JES 70B7. Setelah itu maka file-filenya akan berbentuk seperti zip, dan seperti exe. Nah, untuk file Eclipse-nya yaitu kita tinggal masuk, lalu ekstrak. Maka akan berisi tentang folder, isinya tentang konfigurasi Eclipse. Untuk selanjutnya yaitu JES. Kita bisa ekstraknya yang mana berisi tentang kode-kode JES sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu Japa. Nah, Japa ini karena berbentuk exe, tinggal kita run dan lakukan setiap tahap penginstalan Japa. Nah, untuk yang ketiga yaitu deskripsi kasus. Untuk kasusnya, pada suatu hari pasien ingin mendiagnosa kesehatan mentalnya. Dikarenakan jarak rumah sakit yang jauh mengakibatkan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai di rumah sakit. Terkadang dia harus tidak masuk kerja karena jauhnya jarak antara rumah sakit. Dan juga ketika sampai dia harus mengantri dulu untuk sebelum memeriksa. Nah, mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fikri Chandra. Kita langsung saja masuk ke deskripsi solusi. Program ini dibuat untuk memudahkan pasien dalam mendiagnosa kesehatan mentalnya. Kita menggunakan semantic networks dan frame, di mana ada gejala-gejalanya dan diagnosa. Gejalanya diantaranya ada efek obat-obatan, maka diagnosanya dalam pengaruh obat-obatan. Kemudian ada gejala psikologis, fisik, dan cemas, maka diagnosanya gangguan panik.
Kemudian ada gejala campuran dan stres. Diagnosanya adalah gangguan campuran kecemasan dan depresi. Kemudian jika ada pasien yang mengalami gejala efek depresif, kehilangan minat, konsentrasi, dan berulang setiap hari, maka itu dinamakan dengan gangguan depresif. Kita langsung saja masuk ke programnya. Di sini kami telah membuat aplikasi dengan menggunakan JES dengan bahasa Eclipse. Pertama di sini ada printout untuk cek kesehatan kondisi mental, ini untuk inisialisasi. Kemudian terdapat dev rule, yaitu untuk gejala medis, gejala psikologis, gejala campuran, dan lain sebagainya. Terlalu banyak. Kita langsung coba uji coba toolsnya. Setelah di running, aplikasi akan menampilkan tulisan-tulisan. Yang pertama ada cek kondisi kesehatan mental Anda dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Untuk menjawab pertanyaan, menggunakan angka 0 untuk tidak dan 1 untuk ya. Misalnya, apakah Anda dalam pengaruh obat-obatan? Kita coba untuk tidak. Kemudian, apakah Anda mengalami gejala psikologis? Kita masukkan iya. Apakah Anda mengalami gejala fisik seperti pusing, hilang tenaga, dan lain-lain? Jawab tidak. Apakah Anda merasa cemas ketika berpergian sendiri? Kita jawab saja iya. Apakah Anda sering mengalami overaktivitas otonomik, contohnya seperti napas pendek dan sebagainya? Kita jawab iya saja. Apakah Anda sering mengalami stres karena penuh masalah? Kita jawab iya. Kemudian program akan menampilkan hasil diagnosanya, yaitu Anda mengalami gangguan campuran kecemasan dan depresi. Silakan hubungi psikolog dan psikiater. Mungkin segitu dari saya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.